3 Maret 1942, tanah Nusantara berubah wajah. Pasukan Kekaisaran Jepang mendarat, mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda yang telah berlangsung lebih dari 3 abad. Rakyat Indonesia menyambut dengan harap dan juga waspada. Begitu, yang diduduki itu setelah Pearl Harbor tadi, itu adalah pusat-pusat tempat-tempat di mana sumber daya alam itu memang melimpah. Minyak di mana? Tarakan, Balikpapan, Palembang. Ya, karena mesin perang itu kan harus digerakkan dengan minyak. Setelah berhasil merebut wilayah lain di Indonesia, pada tanggal 5 Maret 1942, tentara Jepang berhasil menguasai kota Batavia. Pemerintah kolonial Belanda yang terdesak akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati di Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Sebelumnya Jepang sudah merebut luar Jawa ya, Palembang, Makassar, Bali kok sudah. Tapi Jawa belum. Dia baru menyerang Jawa setelah dia pada bulan Februari memenangkan pertempuran laut di Laut Jawa. Terus armada Jepang berhasil mengalahkan armada Inggris Belanda di Laut Jawa, dan kemudian Jepang melakukan pendaratan di Pulau Jawa. Jepang datang membawa janji manis membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Dalam propagandanya, Jepang menyebut diri mereka saudara tua bangsa Asia. Namun, realitas di lapangan jauh dari janji itu. Di balik slogan pembebasan tersembunyi ambisi militer dan eksploitasi besar-besaran atas sumber daya Indonesia. Jepang bertindak seperti ingin memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Kita sudah pakai bahasa Indonesia, sudah menaikkan bendera merah putih, tapi setelah 3 bulan, mulai keras dan tidak boleh lagi kata Indonesia dipakai. Kalau kita kurang menunjukkan rasa kehormat pada tentara Jepang, akan ditembak mati. Rakyat Indonesia dipaksa bekerja tanpa upah, mereka disebut romusa, tenaga kerja paksa untuk kepentingan perang Jepang. Tak hanya pria dewasa, remaja bahkan anak-anak dilatih militer lewat organisasi seperti Seinedan dan Kibodan, bukan untuk membela tanah air, tapi untuk melindungi kepentingan Jepang. Kekejaman tentara Jepang meninggalkan luka mendalam. Ratusan ribu romusa tak pernah kembali ke rumah. Banyak wanita dijadikan Jugun Ianfu, budak seks militer Jepang. Krisis pangan melanda, sekolah ditutup, media dibatasi, dan kehidupan masyarakat berubah drastis. Penindasan fisik dan psikologis jadi bagian dari keseharian. Pada masa pendudukan, Jepang mewajibkan rakyat Indonesia untuk bersekolah. Mereka mendirikan sekolah-sekolah baru dan mengajarkan kedisiplinan serta kepatuhan kepada rakyat. Pendidikan ini dimaksudkan untuk kepentingan Jepang, namun secara tidak langsung membuka akses belajar yang lebih luas bagi rakyat Indonesia dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Namun, di balik kekejaman itu, ada jejak positif yang tak bisa diabaikan. Jepang mendorong nasionalisme dengan melibatkan rakyat dalam organisasi, memberi kesempatan berpidato, dan melatih disiplin. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi, menggantikan dominasi bahasa Belanda. Jepang juga membuka mata pemuda tentang pentingnya kemerdekaan dan kekuatan organisasi. Banyak infrastruktur yang kita gunakan hari ini adalah peninggalan Jepang, rel kereta, waduk, jalan raya, hingga sistem birokrasi modern. Sebagian berakal dari masa itu. Hubungan Indonesia-Jepang juga terus berkembang pasca perang. Kini, Jepang menjadi mitra dagang dan teknologi utama bagi Indonesia. Banyak infrastruktur yang kita gunakan hari ini adalah peninggalan Jepang, rel kereta, waduk, jalan raya, hingga sistem birokrasi modern. Sebagian berakal dari masa itu. Hubungan Indonesia dan Jepang juga terus berkembang pasca perang. Kini, Jepang menjadi mitra dagang dan teknologi utama bagi Indonesia. Hidup di bawah bayang-bayang penjajahan Jepang berarti hidup dalam kekurangan. Makanan pokok dibatasi, pakaian lusuh, dan segalanya harus dikorbankan demi mendukung perang Asia Timur Raya. Rakyat harus menanam makanan sendiri, bahkan pangan seperti beras, ubi, dan singkong dijatah ketat. Bahkan garam dan minyak goreng menjadi barang mewah. Kita banyak was-was karena mereka itu ketemu sapi diambil, ketemu gudang beras diambil. Itu jadi kita sedih juga ya.
Meski dalam tekanan, semangat perlawanan tak pernah padam. Di balik propaganda Jepang, rakyat diam-diam mengorganisir perlawanan. Pamflet kemerdekaan disebarkan, informasi diteruskan secara sembunyi-sembunyi. Tokoh-tokoh pergerakan seperti Soekarno dan Hatta memanfaatkan celah. Mereka bekerja sama dengan Jepang, namun dalam hati mereka mempersiapkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Banyak kisah heroik dan tragis lahir di masa ini, dari pemuda yang menjadi romusa dan tak pernah pulang, hingga perempuan desa yang disembunyikan keluarganya agar tak dijadikan budak militer. Salah satu kisah datang dari seorang ibu bernama Siti, yang kala itu masih remaja. Ia harus menyamar sebagai laki-laki agar bisa lolos dari penculikan. Kini ia hidup tenang bersama cucunya, tapi ingatannya tetap tajam. Sejak Jepang berkuasa, tidak boleh lagi menggunakan bahasa Belanda, bahasa Inggris. Yang boleh hanya bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Nah, itu mulai berkembangnya bahasa Indonesia di situ. Sehingga semua orang kemudian bisa berbahasa Indonesia. Tadinya enggak, zaman Belanda belum. Zaman Belanda disebutnya juga bahasa Melayu. Dari kisah individu, kita melihat wajah manusia dari sejarah. Pendudukan Jepang bukan hanya peristiwa politik dan militer, tetapi juga soal luka keluarga, keberanian diam-diam, dan harapan yang tak pernah padam. Dan justru dari luka itulah bangsa ini belajar bahwa kemerdekaan bukan pemberian, tapi hasil dari perjuangan panjang dan pengorbanan tanpa pamrih. Sejarah kependudukan Jepang di Indonesia adalah cermin tentang harapan, luka, dan pembelajaran. Kita tak boleh lupa, karena masa lalu bukan sekedar cerita, ia adalah fondasi bagi masa depan, agar generasi mendatang tumbuh lebih bijak dan tak mengulangi kesalahan sejarah. Aku, kamu, kita adalah saksi warisan itu. Sudahkah kita benar-benar memahami maknanya? Berbagai bentuk kekejaman yang terjadi pada masa penjajahan Jepang di Indonesia baru berakhir setelah tentara militer Jepang kalah dalam Perang Pasifik melawan sekutu, dan kemudian Indonesia mendeklarasikan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional Indonesia itu mendapat dukungan lebih luas di zaman Jepang. Diberikan wadah-wadah.